Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Aminuwo, NIM 151 dari kelas I Hukum Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menyampaikan materi mengenai hukum perusahaan. Dalam hukum perusahaan, pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perkumpulan dan perorangan. Perkumpulan dibagi menjadi dua, terdiri dari bukan badan hukum dan badan hukum. Yang bukan badan hukum ialah persekutuan perdata, CV, dan firma. Dan yang badan hukum ialah PT, koperasi, dan yayasan. Perkumpulan yang bukan badan hukum ialah yang pertama, persekutuan perdata, diatur dalam buku 3 bab 8 pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Pengertian menurut pasal 1618 KUH Perdata ialah adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, bermaksud membagi keuntungan bersama. Bentuk-bentuk dari persekutuan perdata ialah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1620 sampai 1623 KUH Perdata. Dapat dibagi atas: persekutuan perdata umum, di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan. Kemudian persekutuan perdata khusus, yaitu memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Berakhirnya persekutuan perdata menurut pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD, yaitu lampaunya waktu yang diperjanjikan. Kedua, pengakhiran oleh salah satu pihak, dan yang ketiga, pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Kemudian firma diatur dalam bagian 2 bab 3 KUHD pasal 16 sampai 35. Menurut pasal 16 KUHD, firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Sedangkan menurut pasal 22 KUHD dapat didirikan dengan 1. Akta otentik. Kedua, tanpa akta otentik. Akta kemudian didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mendaftar dan mengumumkan wajib, jika tidak, firma dianggap sebagai persekutuan umum, yaitu firma yang menjalankan segala macam urusan, didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dan tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak. Berakhir firma menurut pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD, yaitu lampaunya waktu yang diperjanjikan. Kemudian pengakhiran oleh salah satu pihak dan pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Selanjutnya, CV adalah suatu persekutuan yang dibentuk satu atau beberapa orang yang mempercayakan uangnya atau barangnya kepada pihak atau orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan CV terdapat pada pasal 19 sampai 21 KUHD dan pasal 32 KUHD. Pendirian CV sama dengan firma, biasanya dibuat dengan akta notaris. Anggaran dasarnya memuat berbagai hal, dan berakhirnya sama dengan berakhirnya firma, yaitu lampaunya waktu yang diperjanjikan, pengakhiran oleh salah satu pihak, dan pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Selanjutnya, perkumpulan yang berbadan hukum. Yang pertama yaitu perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian PT yaitu pembuatan akta pendirian, pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM,
dan pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT Prada dan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia. Untuk pembubarannya, PT diatur dalam pasal 142 UU PT, yaitu berdasarkan keputusan RUPS jangka waktu yang telah ditetapkan dan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kedua, koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Pendirian koperasi yaitu dibuat anggaran dasarnya, pengesahan melalui kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau Kota. Terakhir ialah pengumuman. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang terakhir, yayasan. Persyaratan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan, tujuan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus. Pembina mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, pengesahan program kerja dan anggaran, keputusan penggabungan dan pembubaran yayasan. Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan dan mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Untuk pembubarannya yaitu jangka waktu yang telah berakhir, tujuan tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta dinyatakan bailit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.